Selamat bertemu saudara-saudariku seiman. Bersama saya Romo Yoris Roleh, Imam Keuskupan Maumere, Flores, NTT Indonesia, yang sekarang sedang menjalani misi Priest Overseas di Keuskupan Melbourne. Tepatnya saya sedang melayani dua paroki di wilayah Victoria, yakni St. Jude Parish Scoresby dan St. Simon Parish Rowville. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan renungan untuk minggu kedua masa Advent. Dalam minggu kedua masa Advent ini, bacaan-bacaan suci yang kita dengar untuk minggu ini diambil dari Kitab Baruk untuk bacaan pertama, yakni bab 5 ayat 1 sampai 9, dan untuk bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 4 sampai 6, dan Injil diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Renungan saya kali ini saya beri judul, Siapa yang membutuhkan Nabi? Saudara dan saudariku, umat beriman yang terkasih. Penginjil Lukas dalam Injilnya yang kita dengar hari ini mencatat secara rinci catatan sejarah tentang kehadiran Yohanes Pembaptis, sang nabi, jembatan penghubung antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, atau oleh para teolog zaman ini menyebutnya sebagai Perjanjian Pertama untuk Perjanjian Lama dan Perjanjian yang kedua untuk Perjanjian Baru. Sebutan ini mengindikasikan adanya perjanjian ketiga. Mungkin yang dimaksudkan adalah ketika zaman kegenapan itu datang, saat yang dijanjikan itu hadir, ketika yang dijanjikan itu ada di tengah kita, ketika kita memasuki zaman eskatologis, masa kepenuhan akan janji keselamatan, ketika Sang Mesias datang untuk kedua kalinya. Dan saat ini kita menapaki masa Advent, masa penantian atas janji keselamatan itu. Bagi kita umat Kristiani, Advent mempunyai banyak arti. Advent sendiri berasal dari kata bahasa Latin yang terdiri dari kata ad, yang artinya kepada atau menuju, dan kata venire yang artinya datang atau menyongsong. Para teolog mengartikan masa Advent sebagai suatu masa di mana kita datang menemui atau datang menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus, seperti 10 gadis yang datang menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Bandingkan Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Secara pastoral, masa Advent sebagai masa kita mempersiapkan diri lahir batin untuk menyongsong kedatangan Tuhan, baik pada hari perayaan Natal, pesta kelahirannya, saat kedatangannya yang pertama, maupun pada akhir zaman atau akhir hidup kita masing-masing, saat kedatangannya yang kedua. Siapa yang membutuhkan Nabi? Saudara dan saudariku yang terkasih, nabi-nabi itu seringkali merepotkan karena kebiasaan mereka yang suka menunjuk-nunjuk kekurangan kita, mengungkapkan rahasia-rahasia keluarga kita, dan menjadi gangguan yang sungguh sangat mengganggu. Mereka suka mengingatkan kita saat kita menjauh dari Tuhan,
dan ketika kita kehilangan arah kebenaran. Nabi bisa menjadi gangguan yang tidak menyenangkan. Bahkan lebih buruk lagi, mereka bisa dianggap mencampuri urusan kita. Siapa yang membutuhkan pembawa pesan ketidaknyamanan dan pengorbanan ini? Untuk apa mereka ada? Bukankah lebih baik jika mereka pergi ke tempat lain, berpidato, berdemonstrasi, atau meramah di tempat lain? Menjadi orang yang baik, yang terhormat, dan rajin pergi ke gereja, memberi persembahan, mengajar di sekolah minggu, itu saja sudah cukup sulit. Tanpa ditambah gangguan dari nabi-nabi yang meminta kita untuk peduli kepada orang miskin, untuk memperhatikan orang yang tertindas, untuk mengejar kebenaran dan keadilan. Bukankah kita sudah cukup melakukan itu? Akan sangat baik jika mereka mengganggu orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang benar-benar bisa melakukan sesuatu untuk orang miskin dan yang membutuhkan. Mengapa nabi-nabi ini terus mengganggu orang-orang baik? Tetapi di sini mereka datang lagi, menyerukan kita untuk bertobat, untuk mengampuni, dan untuk berharap. Seolah-olah mereka tidak pernah berhenti mengulang hal yang sama, berputar-putar seperti piring hitam yang rusak. Kini datanglah seorang lagi yang bernama Yohanes, anak Zakaria, Yohanes Pembaptis. Demikian beberapa orang menyebutnya. Kita dengar dari Injil tadi. Dia bukan nabi biasa. Dia tidak hanya memberitakan bahwa kita harus bertobat, tetapi dia berani bersikeras agar orang-orang dibaptis di sungai Yordan yang berlumpur itu. Akan sangat baik jika Yohanes sesekali bernyanyi dengan lagu yang berbeda. Tetapi dia selalu berseru, bertobatlah, persiapkanlah. Bukankah kita sudah mendengar pesan ini sebelumnya? Dan meskipun demikian, Yohanes tetap bertahan, tetap berseru. Seperti Nabi Yesaya yang gila, yang memberitakan tentang jalan yang diluruskan, lembah yang diisi, dan gunung yang diratakan. Siapa yang membutuhkan nabi? Kita membutuhkan nabi. Orang-orang yang duduk dalam kegelapan, yang berada dalam keputusasaan yang dalam, mereka membutuhkan nabi. Orang-orang yang melihat kehancuran dan kerusakan di sekitarnya, mereka membutuhkan nabi. Orang-orang yang tidak memiliki suara, hak, atau harapan, mereka membutuhkan nabi. Karena nabi-nabi mengumumkan jalan baru dan jalan yang lebih baik. Nabi adalah penyampai kebenaran kepada dunia yang merindukan dan berdoa serta mencari secerca harapan. Dunia kita membutuhkan nabi. Nabi adalah pembawa harapan, dan harapan itu ditemukan pada dia yang kedatangannya kita nantikan. Pesan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis memecah keheningan dunia kita dengan keheningan yang memekakan telinga dan menghancurkan kegelapan keputusasaan dengan terang kasih. Siapa yang membutuhkan nabi? Kita membutuhkan nabi. Kita membutuhkan gangguan yang menyebalkan itu, yang memanggil kita untuk menjadi pengikut Kristus yang lebih baik. Seorang nabi bukanlah seorang peramal atau ahli nujum yang meramalkan masa depan, melainkan seorang penyampai kebenaran yang melihat segala sesuatu seperti apa adanya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan yang menantang komunitas mereka untuk menerima kenyataan itu dan membayangkannya lebih baik. Kita membutuhkan suara yang berseru di padang gurun, karena di padang gurun kebutuhan itu nyata dan mendalam. Dan kata-kata manis serta perasaan kosong tidaklah cukup. Kita membutuhkan nabi, terutama ketika kita telah begitu penuh dengan diri kita sendiri, sehingga kita gagal melihat
anak yatim, pengungsi, migran, janda, dan orang asing. Kita membutuhkan nabi untuk memanggil kita kembali kepada Tuhan. Kembali ke tempat di mana harapan tidak hanya ditemukan di gereja, tetapi di dunia sekitar kita. Dalam interaksi dengan orang asing, dalam kegembiraan perbedaan, dan dalam radikalisasi kasih, radikalisasi cinta. Kita membutuhkan nabi dalam komunitas-komunitas kecil kita. Sekarang lebih dari sebelumnya, komunitas kita, bangsa kita, dan dunia kita sangat membutuhkan secercah harapan yang ditemukan dalam Yesus Kristus. Sekarang lebih dari sebelumnya, kita tidak hanya perlu mendengar teriakan nabi-nabi, tetapi juga mengambil alih panggilan nabi-nabi itu. Kita sebagai gereja, komunitas umat Allah, pengikut Kristus, dipanggil untuk mengklaim hak kelahiran profetik kita dan menjadi suara bagi yang tidak bersuara, harapan bagi yang putus asa, kasih bagi yang tidak ada kasihnya. Kita dipanggil untuk mengingat bahwa kita bukan sekedar kelompok orang yang percaya hal yang sama. Kita adalah kelompok orang yang masuk dalam rencana penebusan dan keselamatan Tuhan dengan Yesus di tengah-tengahnya. Pertanyaan yang dihadapi kita sebagai orang Kristen yang berusaha mengikuti Yesus dan mendengarkan panggilan Yohanes bukanlah apakah kita membutuhkan nabi. Pertanyaan yang harus kita jawab saat ini adalah, apakah kita siap menjadi nabi? Apakah kita siap membiarkan terang Tuhan bersinar melalui kita, sehingga kita dapat menunjukkan dunia jalan baru yang lebih baik? Apakah kita siap menjadi nabi yang cukup profetik untuk berjalan dalam iman dan berbagi dengan orang-orang yang mungkin tidak terlihat seperti kita? Jadi, saudara-saudaraku seiman, dengarkan suara yang berseru-seru di padang gurun. Perhatikan orang-orang yang berbicara tentang kabar baik. Perhatikan orang-orang yang berbicara tentang pengampunan. Perhatikan orang-orang yang berbicara tentang pertobatan. Perhatikan orang-orang yang berbicara tentang pengharapan. Jadilah nabi yang menunjukkan pada kedatangan Yesus yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati dan Bunda Maria mendoakan kita semua.